Bab 1151, Obat Mujarab Pencerahan, Kaya dan Berkuasa. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, ekspresi Chang Hong tetap sama. Meskipun kekuatan pil malapetaka ini sedikit di luar dugaannya, dengan kekuatannya, pil malapetaka ini tidak akan dianggapnya. Dengan lambaian tangannya, kekuatan agung terbang keluar dari lengan baju Chang Hong, mengenai petir, dan langsung memusnahkannya. Namun, energi itu tetap tidak berkurang, langsung membombardir pusaran Ji Yun yang melayang di langit. Pusaran Ji Yun yang memancarkan paksaan yang mencengangkan langsung hancur, tidak meninggalkan jejak. Melihat pemandangan ini, Luo Chen membungkuk sedikit ke arah Chang Hong, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih Hong Lao atas bantuanmu." Meskipun mengandalkan kekuatannya sendiri, pil malapetaka ini tidak dapat memberikan efek apapun padanya, tetapi dia harus mengeluarkan banyak tenaga, dan sekarang Chang Hong membantunya menghancurkan awan malapetaka, yang menghemat banyak tenaganya. Chang Hong memelototi Luo Chen dengan wajah tua yang gelap dan tidak mengatakan apa-apa. Bocah bajingan ini yang menjadi pelit dan berperilaku baik, jika bukan karena tindakan Luo Chen dan tidak ada masalah, dan dia tidak melanggar tabu ras Roh Kudus, dia akan mengambil tindakan untuk menekan bajingan ini. Namun, Luo Chen tidak melakukan gerakan luar biasa apapun, dan ditambah dengan statusnya sebagai penerus yang berkuasa, itu membuat Chang Hong bahkan berpikir dua kali untuk memberi Luo Chen pelajaran. Melihat ekspresi Chang Hong, Luo Chen tidak banyak bicara. Dia mengarahkan pandangannya langsung ke tungku pil di depannya dan membuka tutup tungku pil. Saat berikutnya, aroma pil yang kaya meluap dan memenuhi mata air suci. Di sekelilingnya, meskipun dupa pil meluap selama proses alkimia Luo Chen, itu diisolasi oleh tungku pil, dan harum pil yang menyebar tidak terlalu kuat. Sekarang tanpa blok tungku pil, harum pil yang kaya langsung menyebar, menyebabkan para jenius di sekitar terkejut. Bocah Luo, pil jenis apa ini? Chang Hong, yang memiliki wajah agak muram, berubah sedikit lebih curiga, mengalihkan pandangannya ke Luo Chen dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia yakin dia berpengetahuan luas dan berpengetahuan luas. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia dapat menyebutkan sebagian besar pil di daratan, dan bahkan jika dia mau, dengan basis kultivasinya saat ini, dia dapat berkonsentrasi belajar untuk jangka waktu tertentu untuk memurnikan beberapa pil. Namun, dia tidak memiliki kesan sedikit pun tentang pil yang disempurnakan Luo Chen. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat pil serupa sebelumnya. Ini adalah sejenis pil yang diciptakan oleh generasi muda, bernama pil roh pencerahan. Luo Chen menyimpan pil itu di tungku pil dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam botol giok setelah mendengar kata-kata Chang Hong. Kemudian dia menjawab, adapun efek pil ini, itu adalah peningkatan pemahaman jangka pendek. Meskipun efeknya tidak sejelas memasuki alam pencerahan, itu juga dapat memberikan efek ajaib saat menerobos penghalang. Mendengar kata-kata Luo Chen, mata Chang Hong memadat. Sebagai veteran klan Roh Kudus, salah satu kelompok orang teratas di benua semesta, dia dengan cepat menyadari betapa menakjubkan efek pil roh pencerahan ini, dan matanya tertuju pada Luo Chen. Di tubuhnya, dia berkata dengan bersemangat, "Seberapa banyak kamu telah memurnikan pil roh pencerahan ini? Dapatkah kamu menyerahkan sebagian dengan harga berapapun, selama itu tidak berlebihan, yang lama tidak akan pernah menawar." Chang Hong kaya raya dan dia tidak peduli membiarkan Luo Chen mengambil keuntungan, jadi dia tidak punya ide untuk menawar, selama harga Luo Chen tidak keterlaluan, dia bisa menerimanya. Pil roh pencerahan ini tidak sulit untuk disempurnakan. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan wajah serius, "Jika Tuan Hong benar-benar membutuhkan pil ini, dia hanya perlu menyiapkan bahan obat yang sesuai, dan generasi muda akan membuat beberapa tungku untuk Tuan Hong." Itu saja, dia telah lama memikirkan pil pencerahan. Dia juga mencoba untuk menyempurnakan pil pencerahan sebelumnya, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan, karena hal terpenting dalam menyempurnakan pil pencerahan tidak lain adalah udara urat bumi dalam jumlah besar. Jika bukan karena lingkungan di dekat mata air suci ras Roh Kudus, Luo Chen juga akan merasa sulit untuk menyempurnakan pil pencerahan, jadi dia akan mengatakan bahwa selama Chang Hong menyediakan bahannya, dia akan membantu Chang Hong menyempurnakannya. Bagaimanapun, ia memurnikan pil pencerahan dianggap menguntungkan bagi suku Roh Kudus. Selain itu, Chang Hong memberinya banyak ramuan berharga sebelumnya, dan ia membantu Chang Hong memurnikan beberapa pil pencerahan. Bantuan ini, pil pencerahan ini sangat berharga,
orang tua itu tidak dapat memanfaatkan anakmu dengan sia-sia. Chang Hong menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan nada serius, orang tua menyediakan bahan, bocah Luo, kamu membuka tungku untuk orang tua itu membuat 10 tungku. Pil Wuling, maka orang tua itu akan memberimu kesempatan. Dia tahu bahwa Luo Chen memiliki ide untuk memberi kembali kepada orang lain, tetapi dia baru saja memberikan hal-hal itu kepada Luo Chen semudah yang dia lakukan. Dengan kekuatan dan statusnya, Lingzi itu sama sekali tidak diurus olehnya. Oleh karena itu, dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen berutang budi kepada orang lain, jika Luo Chen benar-benar diizinkan untuk memurnikan pil pencerahan untuknya secara gratis, dia akan berutang budi pada Luo Chen. Dengan status Chang Hong, aku tidak ingin berutang budi kepada generasi muda. Mendengar kata-kata Chang Hong, para jenius di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen dengan penuh rasa iri. Aura yang terpancar dari tubuh Chang Hong tidak terduga, dan ditambah dengan kemampuannya untuk datang dan pergi dengan bebas di tanah suci ras Roh Kudus, status dan kekuatannya tentu saja tidak perlu dikatakan. Dan bagaimana mungkin kesempatan di mulut orang sekuat itu buruk? Luo Chen tidak memaksakan apapun setelah mendengar kata-kata itu, mengangguk dan setuju. Dia dapat mendengar ketegasan dalam kata-kata Chang Hong, jadi dia tidak memaksakannya. Menemukan peluang untuk membalas budi adalah hal yang besar. Terlebih lagi, dia juga sedikit penasaran dengan peluang yang dikatakan Chang Hong, peluang seperti apa yang bisa digunakan oleh Chang Hong sebagai alat tawar-menawar dengannya. Jika Anda tahu bahwa Chang Hong mengetahui identitasnya sebagai penerus, tentu saja tidak mungkin untuk membodohinya dengan produk yang cacat, jadi Luo Chen juga sedikit penasaran. Melihat Luo Chen setuju, Chang Hong segera mengeluarkan beberapa cincin bunga dan membawanya ke Luo Chen dengan esensi sejatinya. Bocah Luo, lihatlah apakah ini cukup, aku akan mengambilnya jika tidak cukup. Chang Hong menatap Luo Chen dengan nada tenang, seolah-olah ada 4 karakter besar yang tertulis di wajahnya. Luo Chen mengambil cincin bunga itu, menyapu kesadarannya, lalu tersenyum pahit. Tulisan tangan Chang Hong sungguh menakjubkan. Tanaman roh di cincin bunga ini lebih dari cukup untuk memurnikan 10 pil roh yang tercerahkan. Bahkan jika dia tahu kekayaan dan kekayaan Chang Hong, dia tidak bisa menahan rasa iri saat ini. Meskipun dia kecil dan kaya, dia tidak bisa sekaya Chang Hong, dan aku tidak tahu kapan dia bisa seperti Chang Hong. Ramuan yang berharga itu seperti kubis Cina, dan dia kaya dan tidak buruk. Sepertinya, Hong tua masih sangat berani. Luo Chen bergegas ke dalam api halus ke dalam tungku pil, dan berkata kepada Chang Hong, bahan-bahan obat ini lebih dari cukup untuk memurnikan 10 tungku pil roh yang tercerahkan. Sambil berbicara, Luo Chen mengeluarkan bahan-bahan obat dan melemparkannya ke dalam tungku pil. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan segel itu terbenam di dalam tungku pil. Dia dengan cepat membakar cairan pil dari berbagai bahan obat untuk membentuk sejumlah besar prototipe obat pil yang tidak rata. Melihat gerakan Luo Chen, Chang Hong tidak bisa tidak menantikannya. Jika efek obat dari pil roh pencerahan ini benar-benar seperti yang dikatakan Luo Chen, itu dapat membantu seniman bela diri untuk memasuki keadaan yang mirip dengan alam pencerahan dalam waktu singkat. Jangan tanya seberapa menakjubkan efek obatnya, selama dapat meningkatkan pemahaman 30%, pil roh pencerahan ini cukup untuk menjadi salah satu pil paling berharga di dunia. Oleh karena itu, bahkan Chang Hong, seorang tetua yang berpengetahuan luas dari suku Roh Kudus, tidak bisa tidak menantikannya. Adapun para jenius di sekitar, mereka tidak bisa tidak mengarahkan pandangan mereka ke tungku pil di depan Luo Chen, dengan tatapan harapan yang sama di mata mereka. Itu adalah ramuan yang dapat meningkatkan persepsi Anda dalam waktu singkat. Kita harus tahu bahwa alam pencerahan tidak begitu mudah untuk dimasuki. Bahkan para penjahat yang sombong dan mempesona ini dapat memasuki alam pencerahan hanya secara kebetulan. Adapun cara untuk meningkatkan pemahaman mereka, kekuatan mereka tidak ada, tetapi sebagian besar formasi berada di area terlarang dari pasukan mereka masing-masing. Meskipun tidak sulit untuk menggunakan formasi tersebut dengan status dan status mereka, di mana pil pencerahan untuk formasi tersebut berguna. Dengan pil pencerahan, mereka dapat melakukan perjalanan keluar dengan percaya diri, tanpa khawatir tentang kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman mereka saat menerobos. Tetapi tidak ada cara untuk kembali ke sekte mereka dalam waktu singkat. Ini tidak diragukan lagi akan memberi mereka banyak kebebasan dalam ruang lingkup kegiatan mereka dan waktu pengalaman. Dan pil roh pencerahan ini memiliki efek yang luar biasa pada para jenius ini,
dan efeknya pada para pejuang biasa itu bahkan lebih tidak perlu dikatakan lagi. Dengan pil roh pencerahan, mungkin beberapa pejuang dapat menembus batas asli dan menginjakkan kaki di alam yang benar-benar baru. Oleh karena itu, meskipun nilai pil pencerahan jelas tidak sebagus yang dapat hidup dan mati, nilainya tidak terukur. Dengan ilmu alkimia Luo Chen saja, sejumlah besar kekuatan di daratan akan memilih untuk berteman dengan Luo Chen, bahkan ras hantu, ras tulang, dan ras lain yang berselisih dengan ras manusia. Bagaimanapun, Luo Chen dan Jianzong terlalu dekat, dan sudah ditakdirkan bahwa selama ras manusia senior masih menjadi inti kekuatan, akan sulit bagi Luo Chen untuk mendekati ras manusia. Oleh karena itu, di hadapan bakat ilmu alkimia Luo Chen, saya khawatir bahkan yang terkuat dari ras hantu dan ras tulang akan mengesampingkan keluhan dengan ras manusia dan menemukan cara untuk memenangkan Luo Chen. Hal semacam ini bukan hal yang baru. Di zaman terakhir, ketika kaisar perang terkenal di daratan, suku hantu, ras tulang, dan bahkan ras lain mencoba untuk mengalahkan kaisar perang, tetapi akhirnya berakhir dengan kegagalan. Membunuh raja perang. Sekarang bakat seni bela diri Luo Chen mungkin tidak kalah dengan kaisar perang di era sebelumnya, dan yang lebih penting, bakat alkimia Luo Chen jauh lebih banyak daripada kaisar perang asli, dan perbedaan terbesar antara Luo Chen dan kaisar perang adalah bahwa kaisar perang asli adalah keturunan dari kekuatan besar ras manusia, dan hubungan dengan ras manusia terlalu dalam. Tetapi Luo Chen berbeda, meskipun Luo Chen adalah Tianjiao dari ras manusia, dia sangat dekat dengan Jianzong, dan keluhan antara Jianzong dan ras manusia tingkat tinggi tidak disembunyikan di antara ratusan orang, bahkan dalam badai awal. Ada sedikit dorongan tangan dari 100 ras, jika tidak, badai awal mungkin tidak serta-merta berevolusi menjadi leluhur pedang terakhir dan meninggalkan ras manusia dalam kemarahan, membentuk sekte pedang di luar, dan menjauh dari ras manusia. Oleh karena itu, dibandingkan dengan kaisar perang di era sebelumnya, Luo Chen tidak diragukan lagi jauh lebih berharga dan mungkin untuk dimenangkan daripada kaisar perang di awal 100 ras. Pada saat ini, Chang Hong, yang sedang menonton alkimia Luo Chen, samar-samar berpikir untuk menarik Luo Chen ke dalam ras Roh Kudus. Dengan bakat Luo Chen, jika dia bisa bergabung dengan ras Roh Kudus, tidak akan pernah ada pertentangan dari pembangkit tenaga ras Roh Kudus. Bagaimanapun, bakat dan kekuatan Luo Chen jelas bagi semua orang. Jika Luo Chen benar-benar bersedia bergabung dengan ras Roh Kudus, itu tidak diragukan lagi akan menjadi hal yang hebat bagi ras Roh Kudus. Hanya saja Chang Hong dengan cepat menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Ide ini agak tidak realistis. Kemungkinan Luo Chen tertarik ke ras Roh Kudus terlalu rendah. Setidaknya dalam waktu singkat, Luo Chen tidak akan dapat bergabung dengan ras Roh Kudus. Ras Roh Kudus dapat mempertahankan hubungan yang baik dengan Luo Chen, dan sudah merupakan peristiwa yang membahagiakan untuk memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil pencerahan dari Luo Chen di masa depan. Memikirkan hal ini, Chang Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke samping dan berada dalam kondisi kultivasi, seolah-olah Zhang Qingxi, yang tidak tahu apa-apa tentang hal-hal eksternal, mendesah dalam hatinya. Mengapa ras Roh Kudusnya tidak memiliki gadis yang begitu sombong dari surga? Leluhur pedang benar-benar beruntung. Leluhur pedang terkejut pada awalnya, dan dia menghancurkan seluruh hidupnya. Sulit untuk menunggu sampai leluhur pedang memasuki 6 reinkarnasi. Tianjiao dari kekuatan lain berpikir bahwa dia akan dapat maju. Akibatnya, orang tua dan anak-anak leluhur Jian menunjukkan cara pedang yang tidak diketahui bakatnya masih di atas leluhur pedang. Jika bukan karena Wuming memiliki simpul dan simpul itu belum terpecahkan, saya khawatir basis kultivasi Wuming saat ini masih di atas leluhur pedang. Namun meskipun begitu, Wuming masih menekan sebuah era dan membuat jenius yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat melihat ke atas. Dan ini juga merupakan alasan terpenting mengapa Jianzong begitu terkenal saat ini. Jianzu Wuxin dan Jianzong Xiaozu Wuming, ayah dan anak itu terlalu mempesona, dan dua generasi Tianjiao tidak dapat mengangkat kepala mereka. Di zaman ketika ayah dan anak Wuxin dan Wuming merajalela di daratan, mereka dapat bertahan hidup 100 putaran di tangan kedua orang ini. Para jenius sudah cukup untuk disebut kesombongan dunia. Sekte pedang terdiam beberapa saat setelah ketidakbernamaan. Selama ini, tidak ada orang jenius yang luar biasa seperti leluhur pedang dan tanpa nama. Namun, 500 tahun yang lalu, Sekte pedang memiliki seorang jenius yang tiada taraf, yang berkultivasi di puncak legenda. Untuk melawan para penguasa alam leluhur,
penguasa puncak Jianzhong Biyunfeng, yang telah bertarung selama 3 bulan tanpa pemenang. Sekarang Jianzhong memiliki Zhang Qingxi sebagai pewaris utama, belum lagi, dia benar-benar telah memperoleh bakat Luo Chen dan bahkan monster yang berada di atas Zhang Qingxi. Hal terpenting adalah bahwa hubungan antara Zhang Qingxi dan Luo Chen terlalu dekat. Dengan keberadaan Zhang Qingxi, hubungan antara Luo Chen dan Jianzhong akan sangat dekat. Selama Zhang Qingxi tidak menentang Jianzhong, Luo Chen dan Jianzhong akan berselisih. Kemungkinannya sangat kecil. Sambil mendesah pelan, Chang Hong menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini di belakangnya, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke tungku pil yang tidak jauh. Hal-hal itu tidak ada gunanya bahkan jika Anda memikirkannya lebih lanjut. Luo Chen dan Jianzhong tidak mudah dibekukan. Sekarang suku Roh Kudus hanya dapat membangun hubungan dengan Luo Chen, dan kemudian menunggu sampai suatu hari Luo Chen dan Jianzhong berselisih. Setelah itu, cobalah untuk memenangkan Luo Chen ke ras Roh Kudus. Hanya saja hubungan antara Luo Chen dan Jianzhong tidak begitu mudah untuk dibekukan. Jika tidak ada yang menghalangi, ini mungkin sama sekali tidak ada apa-apanya. Adapun secara diam-diam bermain trik untuk menceraikan hubungan antara Luo Chen dan Jianzhong, Chang Hong belum akan melakukannya, karena bahkan jika semuanya dilakukan dengan lancar, mereka akan disembunyikan dari semua orang, bahkan jika hubungan Luo Chen dengan Jianzhong putus, tetapi begitu cerita di dalam terungkap, hubungan antara Luo Chen dan ras Roh Kudus juga akan mencapai titik beku dalam sekejap. Ketika saatnya tiba, klan Roh Kudus tidak akan dapat memenangkan Luo Chen, tetapi akan membuat gaun pengantin untuk kekuatan lain. Hal bodoh seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh Chang Hong. Luo Chen tidak peduli dengan pikiran Chang Hong. Setelah pil pencerahan di tungku terbentuk, Luo Chen menghilangkan api halus, mengabaikan bencana pil di langit, dan langsung mengambil roh pencerahan. Dan mengemasnya ke dalam labu kuning. Dan kesengsaraan pil yang melayang di langit diblokir oleh susunan besar di dekat mata air suci. Meskipun momentumnya sangat besar, itu gagal berdampak pada Luo Chen. Setelah mengamuk selama beberapa waktu, kesengsaraan pil dengan cepat menghilang, seolah-olah dari tidak pernah ada seorang jenderal. Selanjutnya, Luo Chen melakukan hal yang sama, dan dengan cepat menyempurnakan 9 tungku pil pencerahan yang tersisa. Selama periode tersebut, Luo Chen menjadi pil terlalu cepat, menyebabkan beberapa kelompok awan perampokan berkumpul bersama, dan kekuatannya meroket, bahkan memengaruhi mata air suci. Formasi di dekatnya sedang berjalan, dan akhirnya Chang Hong menembak kelompok Ji Yun hingga berkeping-keping, dan ini tidak memungkinkan kelompok Ji Yun untuk memengaruhi Luo Chen. Setelah memasukkan semua pil pencerahan ke dalam cincin semesta, Luo Chen menyeka keringat di dahinya, menatap Chang Hong, dan berkata sambil tersenyum, "Hong tua, untungnya tidak mempermalukan." Adapun para jenius di sekitar, mereka memasuki kondisi kultivasi lagi setelah Luo Chen memurnikan pil pencerahan pertama. Pada saat ini, setelah mendengar suara Luo Chen, hanya beberapa jenius yang melihat ke arah tempat Luo Chen. Sekilas, dia memasuki kondisi kultivasi lagi. Chang Hong mengambil cincin Qian Kun. Wajah tua itu tidak bisa menahan sedikit kegembiraan, dan dia berkata kepada Luo Chen, "Luo Xiao, orang tua itu berjanji untuk memberimu kesempatan, maka kamu tidak akan mengingkari janjimu, kamu ikut denganku." Setelah mengatakan itu, Chang Hong berjalan langsung menuju pinggiran mata air suci. Luo Chen tidak ragu-ragu ketika dia melihatnya, menyingkirkan tungku pil, dan mengikuti Chang Hong. Setelah tubuh pedang maju ke tubuh pedang tingkat tinggi, efek yang dapat dimainkan oleh mata air suci Roh Kudus padanya menjadi sangat terbatas. Bahkan jika dia terus tinggal di sini untuk berlatih, dia tidak dapat diubah, juga tidak dapat ditingkatkan. Seberapa besar latar belakangnya? Oleh karena itu, Luo Chen tidak melewatkan kesempatan baptisan mata air suci ini, dan meninggalkan area mata air suci langsung bersama Chang Hong. Tidak lama setelah Luo Chen pergi, Li Yun Xiao, putra buku surgawi, tiba-tiba memancarkan aura yang mencengangkan, dan kultivasinya langsung melonjak ke Kaisar Bela Diri tingkat ke-9, dan bahkan terus menanjak ke atas. Hanya saja di bawah tekanan Li Yun Xiao, bahkan jika aura yang dipancarkannya masih meroket, level kultivasinya pada akhirnya tetap di level Kaisar Bela Diri tingkat ke-9. Setelah menstabilkan basis kultivasinya sendiri, Li Yun Xiao perlahan membuka matanya dan melihat ke arah tempat Luo Chen pergi, dan matanya menjadi sedikit pahit. Meskipun ia berhasil menembus Kaisar Bela Diri tingkat ke-9, dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan orang bijak bela diri umum, tetapi dibandingkan dengan Luo Chen, kesenjangannya masih terlalu besar,
dan yang terpenting adalah bahwa Luo Chen, seperti dia, keduanya adalah kultivasi ganda Danwu, tetapi Luo Chen tidak hanya seni bela diri, bahkan alkimia akan menghancurkannya ke segala arah. Saya lahir di era yang sama dengan penjahat semacam ini, dan saya tidak tahu apakah itu beruntung atau menyedihkan. Li Yunxiao menghela nafas, ekspresinya sedikit sedih, tetapi segera Li Yunxiao menyesuaikan mentalitasnya, karena dia tahu betul bahwa kayu itu indah di hutan, dan angin akan menghancurkannya. Penampilan Luo Chen sangat menakjubkan, itu pasti akan menarik kecemburuan banyak kekuatan. Anda harus tahu bahwa identitas Luo Chen tidak separah keturunannya dari Misty Peak. Bagaimanapun, Misty Peak dikenal sebagai gunung yang sepi di luar awan. Itu jarang mengganggu urusan ratusan orang di benua semesta. Ketika berhadapan dengan para jenius di daratan, tidak ada dendam di antara mereka. Namun, Luo Chen berbeda. Sekte pedang memang angkuh, tetapi bagaimanapun juga, ada banyak kekuatan yang memusuhi sekte pedang. Ditambah dengan identitas Tianjiao ras manusia Luo Chen, ras-ras yang memiliki hubungan kaku dengan ras manusia atau bahkan musuh hidup dan mati jika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menarik Luo Chen, tidak akan pernah mungkin melihat Luo Chen tumbuh dengan aman. Oleh karena itu, meskipun bakat Luo Chen benar-benar menghancurkannya, tekanan yang harus dihadapinya untuk tumbuh jauh lebih kuat daripada dirinya. Begitu Luo Chen mengalami kecelakaan, bahkan jika itu tidak jatuh, hanya fondasinya yang rusak, itu akan cukup baginya untuk menemukan kesempatan untuk melampaui Luo Chen. Meskipun dia tidak akan mendapat masalah dengan Luo Chen, jika ada kesempatan untuk mengejar Luo Chen, dia tidak akan pernah melewatkannya. Pergerakan terobosan Li Yunxiao secara alami mengejutkan para jenius lainnya. Banyak jenius tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Li Yunxiao, dengan sedikit keheranan di mata mereka. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Surga, meskipun dia sedikit lebih buruk dari Luo Chen, bakatnya cukup menakutkan. Seorang jenius mendesah dengan suara rendah, dan kemudian menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Li Yunxiao, merasa sedikit gugup. Meskipun statusnya tidak kalah dengan Li Yunxiao, bakat Li Yunxiao jauh di atasnya. Jika dia menyinggung Li Yunxiao, itu bukan hal yang baik baginya. Tidak harus seperti itu, Li Yunxiao tersenyum mendengarnya, dan berkata dengan nada tenang, bakat saudara Luo berada di atas Yunxiao. Tentu saja, Yunxiao tidak tahu ketinggian langit, dan lebih berbakat daripada saudara Luo. Mendengar apa yang dikatakan Li Yunxiao, dia diam-diam menghela napas lega hari itu, melengkungkan tangannya ke arah Li Yunxiao, dan berkata dengan tegas, guru buku surgawi benar-benar berpikiran terbuka, dan saya mengaguminya. Li Yunxiao hanya tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu, bangkit dan berjalan menuju mata air suci. Luo Chen dapat memasuki mata air suci untuk berlatih, dan sekarang dia telah menembus ke Kaisar Bela Diri peringkat 9, dia secara alami juga dapat melakukan ini. Meskipun dia mengakui bahwa bakatnya tidak sebaik Luo Chen, dia tidak ingin dilempar terlalu jauh oleh Luo Chen. Bagaimanapun, putranya Li Yunxiao juga seorang jenius teratas dengan nama dan nama keluarga di benua semesta. Jika dia diambil oleh seseorang yang lebih muda darinya, Tianjiao dari generasi yang sama jauh di belakangnya, dan wajahnya tidak dapat menahannya. Segera, Li Yunxiao muncul satu kaki dari mata air suci, tetapi setelah Li Yunxiao mendekati ruang lingkup satu kaki dari mata air suci, dia tidak dapat lagi bergerak maju, karena tekanan besar telah membebaninya. Jika Anda masuk lebih dalam dengan paksa, Anda mungkin terluka parah oleh tekanan besar dalam sekejap. Setelah benar-benar merasakan tekanan yang mencengangkan di dekat mata air suci, Li Yunxiao mengerti betapa menakutkannya Luo Chen, yang sebelumnya memasuki mata air suci sebagai Kaisar Bela Diri tingkat 9, begitu menakutkan. Dia hanya dalam jarak satu kaki dari mata air suci, dan dia dihancurkan oleh tekanan besar, dan rasa sakit yang tampaknya terkoyak bahkan jiwanya menghilangkan pikirannya untuk masuk lebih dalam. Ketika dia memikirkan Luo Chen berada di bawah paksaan yang lebih mengerikan, menghadapi rasa sakit yang akan menyebabkan kesadaran seniman bela diri biasa runtuh, dan masih mampu mempertahankan kondisi kultivasi dan menyelesaikan transformasinya sendiri, kekaguman Li Yunxiao terhadap Luo Chen menjadi sedikit lebih menit. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Li Yunxiao. Setelah meninggalkan daerah mata air suci bersama Chang Hong, Luo Chen dibawa oleh Chang Hong dan terbang menuju langit di atas benua semesta. Bocah Luo, seberapa banyak yang kau ketahui tentang langit di atas kepalamu? Chang Hong,
yang membawa Luo Chen ke benua semesta, tiba-tiba bertanya. Luo Chen tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, dan menjawab, semua orang tahu bahwa surga benua semesta terbagi menjadi 3 lapisan. Biasanya kita hanya melihat surga Tai Chi terendah, dan di atas surga Tai Chi, ada 2 surga lainnya, satu adalah Yuksutian, dan yang lainnya adalah Zenith. Setelah melangkah ke ranah Kaisar Wu, prajurit memiliki kemampuan untuk merobek penghalang Taijitian dan memasuki Jade Sutian untuk bepergian, dan setelah prajurit mencapai ranah Guru Suci, ia dapat merobek penghalang Jade Sutian dan memasuki lingkup surga Zenith. Petik 2. Meskipun berita ini bukan akal sehat, tetapi para murid dari kekuatan besar itu dan beberapa prajurit yang tidak lemah telah mendengarnya, itu bukan rahasia. Dengan basis kultivasi dan pengetahuan Luo Chen, wajar saja jika tidak mengetahui akal sehat ini. Ya, Chang Hong mengangguk ketika mendengar kata-kata Luo Chen, dan tersenyum, seberapa banyak yang kau ketahui tentang hari itu di atas langit. Mendengar kata-kata Chang Hong, Luo Chen merenung sejenak. Zenith Heaven hanya bisa dimasuki oleh pembangkit tenaga listrik dari alam Master Suci. Dalam arti tertentu, tingkat bahayanya bahkan tidak kurang dari 10 wilayah daratan. Oleh karena itu, prajurit umum mungkin tidak tahu banyak tentang Zenith, apalagi dunia di atas Zenith. Namun, bagi Luo Chen, ini bukan rahasia. Mengenai puncak langit, dia juga mengintip beberapa kata dari paviliun koleksi Sekte Dewa Binatang, tetapi keaslian Luo Chen tidak dapat dipastikan. Menurut beberapa berita yang diketahui generasi muda, ada langit berbintang di atas langit. Luo Chen menatap Chang Hong, dan berkata dengan suara yang dalam, ada desas-desus bahwa itu adalah jedi yang terdiri dari bintang-bintang mati di langit berbintang luar, hanya yang kuat di alam leluhur yang dapat menjelajahinya, yang sangat berbahaya. Tanpa diduga, kamu bahkan mengenal Li Xingkong. Mendengar kata-kata Luo Chen, Chang Hong sedikit terkejut. Tidak peduli seberapa hebat bakat Luo Chen, keberadaan Li Xingkong bukanlah rahasia yang terkenal, meskipun banyak Saint Master Realm atau bahkan pembangkit tenaga listrik alam legenda tidak tahu, dan Luo Chen dapat memberitahu keberadaan Li Xingkong, yang memberinya pemahaman baru tentang pengetahuan Luo Chen. Ya, memang ada langit berbintang di atas puncak, dan ini adalah tujuan perjalanan kita. Chang Hong berbicara perlahan, ekspresinya tenang. Kita akan pergi ke langit berbintang kali ini. Luo Chen terkejut, seluruh tubuhnya tampak kewalahan, terkejut, kesempatan yang dikatakan Hong Lao, bukankah itu inti elemen bintang? Inti elemen bintang adalah bahan yang sangat berharga untuk dimurnikan, karena semua inti elemen bintang di benua semesta berasal dari beberapa meteorit yang ditemukan di mana-mana di benua itu. Selain itu, tidak ada urat mineral inti bintang di benua Qiankun. Luo Chen tidak menyangka akan berada di inti bintang sebelumnya, tetapi setelah Chang Hong menyebutkan langit berbintang dalam materi burung target mereka, Luo Chen melakukannya. Itu bereaksi dengan cepat. Berdasarkan pemahamannya tentang Li Xingkong, satu-satunya hal yang dapat bekerja untuknya sekarang mungkin hanya inti elemen bintang yang legendaris. Setelah mendengar perkataan Luo Chen, Chang Hong tampak tercengang, lalu mengangguk sambil tersenyum masam, dan berkata, pengetahuan anakmu bahkan lebih menakjubkan dari yang kukira. Ya, peluang yang kumaksud adalah inti elemen bintang. Embrio pedang di belakangmu adalah sepotong besi suci yang dibawa oleh leluhur pedang dari 6 reinkarnasi. Terlalu sulit untuk menempanya dengan cara biasa. Untungnya, embrio pedang pernah digunakan oleh leluhur pedang dengan pedangnya sendiri. Rohnya hangat, dan bahkan roh pedang pun lahir, tetapi roh pedang dipindahkan ke pedang suci lain oleh leluhur pedang dengan teknik rahasia, dan ini meninggalkan embrio pedang seperti itu. Jika kamu hanya menggunakan niat pedangmu sendiri untuk pemanasan selangkah demi selangkah, mungkin akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun bagi embrio pedangmu untuk sepenuhnya menampakkan ketajamannya, tetapi jika kamu menggunakan inti bintang, proses ini akan jauh lebih singkat, memungkinkanmu untuk menyelesaikan kehangatan embrio pedang dalam waktu yang lebih singkat. Luo Chen juga sedikit terkejut ketika mendengar ini. Embrio pedang di belakangnya adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh leluhur pedang di kolam pedang kota pedang, tetapi embrio pedang itu tidak sepenuhnya terbentuk. Awalnya, Luo Chen ingin menunggu sampai dia membantu Gu setelah Li mengambil posisi Raja Barbar. Dia mencoba untuk membentuk embrio pedang menjadi bentuk, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chang Hong akan memberinya hadiah seperti itu sebelumnya. Yah, kesempatan orang tua itu sepadan dengan 10 pil roh pencerahanmu. Melihat ekspresi Luo Chen, wajah Chang Hong juga sedikit lebih puas.
Untuk dapat membuat penjahat seperti itu menunjukkan ekspresi bahagia, bahkan jika Chang Hong telah mengolah suasana hatinya ke tingkat Gujing Wubo, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit puas saat ini. Lagi pula, dengan bakat dan pengetahuan Luo Chen, saya khawatir tidak banyak orang yang dapat membuat Luo Chen menunjukkan ini. Jenis emoji, hadiah yang murah hati ini jauh melampaui imajinasi generasi muda. Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan tampak serius. Hadiah Chang Hong memang di luar dugaannya. Jika dia bisa mengubah embrio pedang di belakangnya menjadi senjata ajaib sesegera mungkin, itu juga akan sangat bermanfaat bagi peningkatannya. Sama seperti itu, Chang Hong tertawa, meraih bahu Luo Chen, dan dengan cepat menerobos Tai Jitian, lalu merobek penghalang antara Yuxutian dan Zenitian dengan kecepatan yang mencengangkan, dan langsung menembus langit. Langit teratas muncul di langit berbintang di atas puncak langit. Apakah ini langit berbintang? Luo Chen menatap langit berbintang yang mematikan di sekitarnya, tetapi ada ekspresi yang agak tidak dapat dijelaskan di matanya. Langit berbintang di sini benar-benar memberinya perasaan yang sangat familiar. Dia melakukannya di ruang yang mendominasi di awal dengan nama, Xiao Tian pendahulu, yaitu, Master Heitan, telah melihat pemandangan serupa selama ujian pendahulu yang disebut, Master Bijak. Hanya saja langit berbintang yang dilihatnya selama ujian lebih megah dan megah daripada langit berbintang di depannya, dan kemegahannya jauh melampaui langit berbintang di depannya. Melihat ekspresi Luo Chen, Chang Hong hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia hanya merasa bahwa Luo Chen terkejut dengan pemandangan langit berbintang. Faktanya, ketika dia merobek penghalang langit untuk pertama kalinya dan memasuki langit berbintang, dia juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Butuh waktu lama untuk memulihkan ketenangannya. Oleh karena itu, penampilan Luo Chen tampaknya diharapkan oleh Chang Hong, jadi Chang Hong tidak membangunkan Luo Chen, tetapi menjaganya, menunggu Luo Chen pulih. Luo Chen dengan cepat memulihkan ketenangannya. Melihat Chang Hong yang menjaganya, dia tersenyum dan mengangguk ke Chang Hong, dan berkata, "Terima kasih, senior, karena telah melindungi para junior." Tidak apa-apa, mendengar perkataan Luo Chen, Chang Hong tersenyum dan berkata dengan nada tenang, "Orang tua itu bertingkah seperti dirimu saat pertama kali memasuki langit berbintang. Bagaimanapun, langit berbintang yang terlihat di daratan utama itu bersama kita. Langit berbintang yang terlihat di langit berbintang sama sekali berbeda." Luo Chen menganggukkan kepalanya tanda setuju. Hanya dengan mengunjungi langit berbintang, dia dapat memahami betapa megahnya langit berbintang itu. Belum lagi, bintang-bintang di dekatnya saja sudah cukup untuk memberi orang dampak yang kuat. Meskipun sebagian besar bintang di langit berbintang di sini sudah mati, tanpa sedikit pun vitalitas dan aura, meskipun begitu, dampak visualnya sangat hebat. Meskipun langit berbintang di sini tidak seberbahaya langit berbintang di luar, langit itu juga penuh dengan angin dari luar langit, bahkan jika alam guru suci yang kuat disapu di atasnya, langit itu akan runtuh. Meskipun kamu berbakat, ini bukanlah tempat di mana kamu dapat berjalan sesuka hati. Chang Hong menatap Luo Chen dan berkata, "Jangan tinggalkan jarak 3 kaki lelaki tua itu nanti, kalau tidak, bahkan lelaki tua itu mungkin tidak dapat menyelamatkan hidupmu." Luo Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tebal dan sembrono. Bahkan surga ketiga begitu berbahaya, apalagi langit berbintang di atas surga ketiga. Karena itu, bahkan jika Chang Hong tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan meninggalkan sisi Chang Hong. Ekspresi Chang Hong menjadi jauh lebih ringan ketika dia melihat ini. Dia masih sedikit khawatir bahwa Luo Chen tidak dapat melepaskan identitasnya dan tidak mau mengekang kesombongannya. Sekarang tampaknya dia terlalu khawatir. Setidaknya penyakit para jenius itu belum muncul pada Luo Chen. Tianjiao yang tak tertandingi ini yang telah memenangkan warisan dominasi adalah pilihan terbaik dalam hal bakat dan karakter. "Ikutlah denganku," Chang Hong mengangguk kepada Luo Chen, dan muncul di bintang yang ditinggalkan bersama Luo Chen, lalu berjalan menuju suatu tempat. Luo Chen mengikuti Chang Hong, tetap dalam jarak 3 kaki dari Chang Hong, dan pada saat yang sama melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di atas bintang-bintang di sekitarnya, dia samar-samar merasakan aura yang sangat misterius. Luo Chen mengerti bahwa itu adalah kehendak bintang-bintang yang legendaris, salah satu kehendak seni bela diri teratas dan paling misterius di daratan. Dalam hal kekuatan, kehendak bintang-bintang hanya dapat dibandingkan dengan kehendak seni bela diri teratas,
tetapi dibandingkan dengan dua kehendak tertinggi waktu dan ruang dalam legenda, itu sedikit lebih buruk, tetapi dalam hal tingkat misteri, kehendak bintang-bintang bahkan lebih buruk. Di atas kehendak waktu dan kehendak ruang. Hanya saja, kehendak bintang terlalu sulit untuk dipahami, bahkan jika sesekali ada jenius yang memahami makna sebenarnya dari bintang, dan sulit untuk mengangkatnya ke tingkat kehendak seni bela diri. Sebaliknya, banyak jenius tidak dapat menembus kehendak bintang karena kehendak bintang yang sebenarnya, yang menyebabkan kekuatan tempur mereka sendiri dan rekan-rekan kesenjangan antara seperti Tianyuan. Justru karena inilah banyak jenius yang memahami makna sebenarnya dari bintang akan dengan tegas memilih untuk memahami makna sebenarnya dari seni bela diri lainnya, agar tidak memadatkan kehendak seni bela diri dan memengaruhi kekuatan mereka sendiri, dan ini juga telah menyebabkan kehendak bintang menjadi lebih misterius di benua semesta. Tetapi di langit berbintang di sini, ada kehendak bintang yang kuat di mana-mana. Jika seorang jenius yang memahami makna sebenarnya dari bintang-bintang tetap berada di langit berbintang, saya khawatir bahwa dalam jangka waktu yang ekstrim, kehendak bintang yang sebenarnya dapat diubah menjadi kehendak bintang-bintang. Bagi para jenius yang memiliki kehendak bintang, itu bahkan lebih merupakan harta karun. Kehendak bintang yang kuat merasuki mereka, yang dapat sepenuhnya meningkatkan kekuatan tempur mereka setidaknya 50% dari udara tipis. Hong Tua, bintang-bintang di langit berbintang di sini sangat berkemauan keras. Mengapa kamu tidak melihat seorang jenius pun di sini untuk berkultivasi? Setelah berjalan sejauh itu, Luo Chen masih tidak menemukan jejak prajurit itu, dan tidak dapat menahan diri untuk segera bertanya. Kehendak bintang sangat misterius, dan juga memiliki efek meningkatkan kecepatan kultivasi. Oleh karena itu, langit berbintang di sini dapat dikatakan sebagai harta karun. Seniman bela diri rata-rata tidak dapat memasuki langit berbintang. Tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi, tetapi kekuatan besar itu sepenuhnya mampu mengirim murid di bawah sekte. Kultivasi di langit berbintang benar. Tidak mungkin bagi kekuatan besar itu untuk tidak menyadari efek Li Xingkong, tetapi mereka tidak menggunakan harta karun seperti itu, yang secara alami membuat hati Luo Chen penuh dengan keraguan. Langit berbintang di sini memang penuh dengan keinginan bintang-bintang, tetapi tidak cocok untuk kultivasi seniman bela diri. Chang Hong tersenyum setelah mendengar pertanyaan Luo Chen, dan berkata, keinginan bintang-bintang dapat mempercepat kultivasi seniman bela diri, tetapi langit berbintang di sini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Angin Tianwaigang yang saya sebutkan sebelumnya adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan. Para jenius biasa tidak dapat menahan angin yang bertiup dari langit, dan para prajurit yang dapat menahan angin yang bertiup dari langit berbintang di sini tidak memiliki cara untuk berkultivasi di sini atau di tempat lain. Perbedaan apapun, oleh karena itu, jika seorang jenius biasa ingin berkultivasi di sini, ia harus memiliki orang yang kuat untuk melindungi hukum, dan bayaran serta keuntungannya sama sekali tidak proporsional. Selain itu, ada alasan penting lainnya, yaitu, energi spiritual langit dan bumi di sini sangat kacau, dan sulit diserap oleh seniman bela diri. Latihan yang Anda latih luar biasa, dan tentu saja Anda tidak akan terpengaruh oleh energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Tetapi jika latihannya tingkatnya tidak cukup, menyerap aura langit dan bumi secara paksa di langit berbintang hanyalah mencari jalan buntu. Dan para jenius yang dapat berlatih latihan terbaik dapat menemukan lingkungan kultivasi yang lebih baik, jadi tentu saja mereka tidak akan memilih Li Xingkong. Petik 2. Luo Chen bereaksi cepat saat mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu banyak tentang Li Xingkong, jadi dia tidak memikirkan masalah ini sebelumnya. Tetapi setelah mendengar kata-kata Chang Hong, Luo Chen dengan cepat memahami poin-poin pentingnya. Sebelumnya, dia menganggapnya biasa saja. Latihan yang dia kembangkan dibuat dengan menggabungkan banyak latihan. Misterinya tidak kalah dengan tingkat tertinggi surga. Terlebih lagi, dia juga berlatih menarik bintang. Teknik mengendalikan ruang secara mandiri bahkan lebih menakjubkan daripada seni keberuntungan yang telah dia kembangkan, yang sangat meningkatkan kemampuannya untuk menyerap semua jenis energi spiritual dari langit dan bumi. Oleh karena itu, meskipun dia dapat dengan bebas menyerap aura langit dan bumi di langit, itu tidak berarti bahwa para jenius lainnya memiliki kemampuannya. Jika para jenius lainnya memasuki Li Xingkong, kecepatan kultivasi mungkin tidak akan meningkat tetapi menurun, dan ini tidak diragukan lagi merupakan alasan penting mengapa kekuatan besar itu tidak mengirim murid-murid mereka ke Li Xingkong untuk berkultivasi. Lagi pula, jika manfaat berkultivasi di langit berbintang benar-benar besar, kekuatan besar itu tidak akan pernah melepaskan harta karun seperti itu.
Sepertinya kamu sudah mengerti. Melihat ekspresi Luo Chen, Chang Hong tersenyum, berhenti, menunjuk ke sebuah gunung yang tidak jauh, dan tersenyum, tujuan kita ada di sini. Luo Chen mengarahkan pandangannya ke gunung. Segera, tatapan Luo Chen tertuju pada kaki gunung. Ada sebuah lubang besar yang dalam di kaki gunung. Ada sejumlah besar biji abu-abu keperakan yang tersebar di lubang yang dalam itu. Di atas biji itu, ada cahaya redup. Bintang-bintang berkelap-kelip bab 1156, batu kasar bintang, arang hitam yang bersemangat. Nama, Sistem Super, kultivasi satu klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, batu kasar bintang. Tatapan Luo Chen jatuh pada biji di lubang besar, dan ada sedikit senyum di wajahnya. Inti bintang adalah esensi dari batu kasar bintang, tetapi kemungkinan kelahirannya sangat rendah. Tetapi di mana sejumlah besar batu kasar bintang ada, pasti akan ada inti bintang. Jumlah bintang kasar di depannya tidak terhitung, dan pasti ada banyak inti bintang di dalamnya, tetapi mungkin butuh banyak waktu untuk menemukan inti bintang itu. Ya, tambang batu kasar bintang ini ditemukan oleh lelaki tua itu secara kebetulan. Chang Hong tersenyum setelah mendengar ini, dan berkata, tetapi batu kasar bintang tidak ada gunanya bagi lelaki tua itu, dan inti bintang sangat sulit untuk ditambang. Tambang ini tidak ada nilainya. Lelaki tua itu membiarkannya menganggur di sini, dan kadang-kadang ingat bahwa dia akan datang dan melihatnya. Mendengar kata-kata Chang Hong, wajah Luo Chen berkedut. Meskipun nilai batu kasar bintang jauh lebih rendah daripada inti elemen bintang, ia juga mengandung sejumlah kecil kekuatan bintang, yang merupakan bahan yang baik untuk perangkat pemurnian tingkat rendah dari tahap mendalam. Dan jumlah batu kasar bintang di depan Anda begitu banyak, tidak termasuk inti elemen bintang yang tersembunyi, nilainya mungkin sekitar jutaan batu roh tingkat tinggi, dan jika Anda menghitung inti elemen bintang, nilainya sangat menakjubkan. Saya khawatir hanya orang-orang kuat seperti Chang Hong yang akan merasa bahwa tambang seperti itu tidak ada nilainya. Jika digantikan oleh kekuatan biasa tingkat tinggi, saya khawatir itu akan lama dianggap sebagai harta karun. Namun, Luo Chen juga dapat memahami mengapa Chang Hong berpikir seperti ini, karena tambang batu kasar Xingchen ini terletak di langit berbintang, dan memang sangat sulit untuk ditambang, dan suku Roh Kudus selalu kaya dan berkuasa, dan itu benar-benar bukan untuk jutaan batu roh tingkat tinggi dan kemungkinan tersembunyi dengan jumlah bintang yang tidak diketahui. Lubang itu dieksploitasi dengan harga tinggi. Kesempatan yang dikatakan lelaki tua itu adalah tambang ini. Chang Hong menatap Luo Chen dan tersenyum. Tambang ini diberikan kepada teman kecil itu, sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu lelaki tua itu memurnikan pil roh itu. Luo Chen membuka mulutnya dan terkejut dengan tulisan tangan Chang Hong, tetapi dia segera pulih, mengangguk ke Chang Hong, dan berkata dengan wajah serius, jika demikian, junior itu tidak sopan. Luo Chen juga mengerti betapa sulitnya menambang tambang ini. Chang Hong memberikannya kepada dirinya sendiri. Tampaknya dia telah memberikan jutaan batu roh bermutu tinggi senilai batu kasar bintang dan inti elemen bintang yang jumlahnya tidak diketahui, tetapi Luo Chen harus pergi sendiri. Menambang, dan biaya penambangan lubang ini mungkin cukup untuk menyaingi nilai batu kasar bintang itu, jadi jika Anda benar-benar ingin menambang lubang ini, panen terakhir mungkin adalah jumlah inti bintang yang tidak diketahui. Oleh karena itu, Luo Chen tidak menolak kesempatan yang diberikan oleh Chang Hong, karena ia memiliki kemampuan untuk membalas cinta pribadi ini. Chang Hong juga tersenyum tipis di wajahnya ketika mendengar ini. Ia menemukan tambang ini selama ratusan tahun, tetapi tambang ini dibiarkan menganggur di sini dan jarang berguna. Ia memberikan tambang ini kepada Luo Chen. Itu bukan sakit hati, dan jika lubang seperti itu yang tidak lain hanyalah rasa suka baginya dapat ditukar dengan kebaikan Luo Chen, maka itu akan menjadi perdagangan yang tidak akan merugi. Ayo pergi, lihat tambang itu. Dengan keberuntungan anakmu, kau mungkin dapat menemukan banyak inti bintang. Chang Hong menepuk bahu Luo Chen dan berjalan menuju tambang bersama Luo Chen. Segera, keduanya muncul di tepi tambang. Luo Chen tidak merasa terlalu terkejut ketika mereka melihatnya dari kejauhan, tetapi ketika dia benar-benar berdiri di tepi tambang dan melihat ke dalam, Luo Chen menemukan bintang-bintang di tambang itu. Ada lebih banyak batu kasar daripada yang dia kira. Sejumlah besar bintang mentah tersebar di lubang tambang, biji abu-abu keperakan memancarkan cahaya bintang yang kabur, seolah-olah langit berbintang terpantul di lubang tambang, membuat orang tidak dapat berpaling. Pada saat yang sama, suara mendesak terdengar di benak Luo Chen, membuat Luo Chen tercengang.
Lubang ini tidak mudah untuk ditambang, kalau tidak, orang tua itu tidak akan membiarkannya menganggur sampai sekarang, kata Chang Hong kepada Luo Chen, yang berdiri di tepi lubang, jika kamu ingin menambang, harganya tidak akan kecil, pendapatan akhir diperkirakan hanya inti elemen bintang yang tersembunyi. Bahkan jika tidak banyak bintang di tambang ini, maka menambang tambang ini tidak akan menghasilkan keuntungan. Junior mengerti, Luo Chen pulih dengan cepat, tersenyum dan mengangguk, dan berkata, tetapi Junior tidak khawatir tentang masalah ini. Saat dia berkata, Luo Chen melambaikan tangannya, dan portal ruang angkasa muncul dari udara tipis. Saat berikutnya, tubuh naga besar Heitan terbang keluar dari portal ruang angkasa dan langsung bergegas menuju lubang bintang. Suara yang terngiang di benak Luo Chen sebelumnya secara alami adalah arang hitam. Setelah merasakan sejumlah besar bintang kasar, naga api penyucian Seraka ini dengan cepat berkomunikasi dengan Luo Chen dan meminta Luo Chen untuk membuka saluran dan membiarkan dirinya keluar. Meskipun dapat membuka ruang dominasi dengan kemampuannya sendiri, itu akan menghabiskan banyak kekuatannya. Jika bukan karena bahaya Luo Chen, Heitan tidak akan melakukan hal-hal yang terlalu melelahkan. Luo Chen secara alami mengetahui karakter Heitan, jadi terlepas dari ketidakberdayaannya, dia tidak banyak bicara, dan langsung membuka saluran ruang angkasa untuk Heitan. Bagaimanapun, Heitan banyak membantunya, jadi tentu saja dia tidak akan menolak permintaan Heitan. Terlebih lagi, mengeluarkan arang hitam kali ini juga merupakan hal yang baik baginya. Luo Chen mengalihkan pandangannya ke lubang tambang, dan melihat Heitan duduk di tanah dengan ekor naga di depannya, dua kaki pendek terlentang, dan sejumlah besar bintang kasar di cakar naga pendek. Mulut Heitan terus-menerus mengunyah, dan ada suara kunyahan yang renyah, dan dari waktu ke waktu, darah berkilauan dengan cahaya perak samar jatuh dari mulut Heitan. Chang Hong juga melihat pemandangan ini, wajah tuanya berkedut, dan tatapannya beralih ke Luo Chen. Melihat ekspresi Chang Hong, Luo Chen tersenyum polos, dan berkata, ini Heitan, pelindung generasi muda. Dia mewarisi ruang dominasi yang ditinggalkan oleh penguasa yang dikenal sebagai guru bijak, dan Heitan, sebagai tangan belakang, guru bijak, di ruang dominasi, sebenarnya adalah pelindung yang ditinggalkan oleh penguasa kepada keturunannya. Taois, hanya saja naga hitam Seraka ini tidak pernah merasa begitu dapat diandalkan oleh Luo Chen. Setelah mendengar perkataan Luo Chen, ekspresi Chang Hong terlihat cukup normal. Ia melihat arang hitam yang terus-menerus mengisi mulutnya dengan batu asli bintang yang tidak jauh dari sana, dan tidak dapat menahan senyum pahit. Sekarang sepertinya kau tidak membutuhkannya, teman kecil Luo. Aku khawatir tidak ada yang akan membantumu menambang lubang ini. Luo Chen juga tersenyum ketika mendengar ini. Ia tidak menyangka bahwa Heitan akan memiliki minat khusus pada bintang kasar, atau bintang kasar berkualitas tinggi seperti bintang kasar di tambang. Saat ia melihat bintang kasar, aku tidak sabar untuk membiarkannya membuka saluran untuk mendominasi ruang dan mengeluarkannya. Luo Chen juga tersenyum. Heitan, seekor naga serakah, ada di sini. Dia benar-benar tidak perlu khawatir tidak ada yang akan membantunya menambang lubang ini. Dengan kekuatan Heitan, dia dapat sepenuhnya bertahan di langit berbintang. Hanya saja, akibatnya, dia mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan arang hitam untuk sementara waktu. Untungnya, dia tidak akan membuat gerakan besar apapun dalam periode waktu berikutnya. Selain menyetujui Koli sebelumnya, berpartisipasi dalam pertempuran Raja Barbar untuk membantunya memenangkan posisi Raja Barbar, hanya ada Sun Luo yang akan dibuka dalam waktu setengah tahun. Alam rahasia adalah masalah besar. Alam rahasia Sen Luo sangat aneh, dan prajurit dengan tingkat kultivasi yang berbeda tidak akan pernah bertemu sama sekali. Jadi dia tidak dapat menggunakan kekuatan Heitan di alam rahasia Sen Luo. Oleh karena itu, Luo Chen tidak akan membutuhkan Heitan untuk dipanggil dalam waktu setengah tahun ke depan, dan melemparkan Heitan ke langit berbintang tidak akan berdampak banyak padanya. Dan ketika Luo Chen membuka mulutnya dan ingin berbicara, dua keping biji perak cemerlang terbang keluar dari tambang dan mendarat di kaki Luo Chen. Bintang-bintang di atas biji itu bersinar, sangat menyilaukan, dan pada saat yang sama ada keinginan kuat dari bintang-bintang yang mengelilinginya, membuat orang tidak dapat berpaling. Xing Chen, Yuan He, Luo Chen langsung mengenali identitas biji perak cemerlang itu, yang merupakan tujuan perjalanannya Xing Chen Yuan He. Tuan Ben sedang memakan benda ini, suara Heitan datang dari lubang, Tuan Ben akan menyimpan benda-benda ini untukmu, dan membawanya kembali kepadamu saat Tuan Ben kembali.
Luo Chen tersenyum dan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, menyingkirkan dua inti bintang itu, menoleh untuk melihat Chang Hong yang wajah tuanya terus berkedut, dan tersenyum, "Hong tua, ayo pergi, ada arang hitam di sini. Tidak perlu khawatir tentang penambangan. Dua inti bintang sudah cukup baginya untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu, dan bahkan jika embrio pedang itu awalnya hanya ditempa, satu inti bintang sudah cukup." Chang Hong mengangguk dengan kaku. Dia menganggap dirinya sebagai orang besar, tetapi dia tidak menyangka Luo Chen lebih boros darinya, dan dia akan langsung membawanya untuk memberi makan naga jahat. Meskipun naga api penyucian memang sepadan dengan harga yang dibayar Luo Chen dengan harga yang begitu besar, Chang Hong tidak dapat menerima pendekatan Luo Chen yang boros untuk sementara waktu. Segera, Chang Hong dan Luo Chen meninggalkan Li Xingkong dan kembali ke tanah suci ras Roh Kudus. Para jenius yang melakukan pembaptisan di mata air suci di tanah suci juga mengakhiri pembaptisan di mata air suci dan baru saja keluar dari formasi besar di dekat mata air suci. Sepertinya kita kembali di waktu yang tepat. Chang Hong menatap para jenius itu dan tersenyum pada Luo Chen, "Orang tua itu tidak ada di sini untuk mengganggumu. Jika ada sesuatu yang baik di masa depan, ingatlah untuk memberitahu orang tua itu. Orang tua itu tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Jika memang ada hal-hal yang baik, generasi muda tentu tidak akan melupakan tetua Hong." Luo Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata. Chang Hong benar-benar murah hati dalam tindakannya. Luo Chen tidak khawatir dia akan menderita perdagangan dengan Chang Hong, jadi jika memang ada hal-hal baik yang tidak berguna, itu memang pilihan yang baik untuk berdagang dengan Chang Hong. Chang Hong tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar kata-kata itu, sosoknya melintas, dan dia menghilang di tempat. Namun, Luo Chen dan yang lainnya meninggalkan tanah suci Roh Kudus di bawah kepemimpinan tetua klan Roh Kudus yang telah membawa mereka ke mata air suci. Saya tidak tahu apakah itu karena Chang Hong. Sikap tetua suku Roh Kudus terhadap Luo Chen sangat hormat, yang membuat para jenius lainnya tidak dapat dihindari iri. Segera, Luo Chen dan yang lainnya kembali ke alun-alun kota Dewa Ras Roh Kudus, lalu bubar dan kembali ke kediaman sementara pasukan masing-masing. Perlu disebutkan bahwa Jin Yu tidak kembali ke stasiun sementara Akademi Jingxian, tetapi langsung pergi ke stasiun Jianzhong bersama Luo Chen. Mengenai pilihan Jin Yu, pembangkit tenaga Akademi Jingxian yang menunggu kepulangan Jin Yu di alun-alun Sencheng tidak banyak bicara, tetapi memberitahu Jin Yu untuk ingat untuk kembali ke Akademi Jingxian setelah kultivasinya mencapai alam bijak bela diri, dan kemudian langsung pergi. Adapun Luo Qingsui, dia masih mengikuti orang-orang Akademi Qiankun kembali ke kediaman Akademi Qiankun. Bagaimanapun, dia masih seorang murid Akademi Qiankun, dan dia tidak seistimewa Jin Yu, dan tidak bisa sebebas Jin Yu. Oleh karena itu, Jin Yu, Luo Chen dan Zhang Qingxi Wang Si Jichen lah yang kembali ke kediaman sementara Jianzhong bersama-sama. Di kediaman sementara Jianzhong, Luo Chen dan yang lainnya duduk mengelilingi meja batu. Ada banyak buah roh di atas meja batu, tetapi pikiran semua orang tidak tertuju pada buah roh itu, tetapi mereka mengalihkan pandangan mereka pada Luo Chen. "Putra suci, apakah kamu benar-benar berencana untuk memasuki alam rahasia Shen Luo dalam waktu setengah tahun?" Ji Ruhai berkata dengan ekspresi serius. Dia pernah memasuki alam rahasia Shen Luo dan tahu bahaya dari alam rahasia itu. Meskipun Luo Chen sangat berbakat, dia hanya memiliki basis kultivasi kaisar bela diri tingkat ke-9. Kamu harus tahu bahwa meskipun alam rahasia Shen Luo tidak akan memiliki prajurit dari alam yang berbeda di tempat yang sama, tingkat bahaya tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi seniman bela diri. Di beberapa tempat di mana para prajurit alam raja bela diri berkumpul, bahkan mungkin ada binatang buas atau boneka organ dari pembangkit tenaga alam Saint Lord, dan di tempat-tempat di mana pembangkit tenaga alam Saint Lord berkumpul, mungkin juga ada binatang buas dari alam seniman bela diri. Dan keacakan yang kuat semacam ini juga merupakan fitur utama dari alam rahasia Shen Luo, tetapi setiap kali alam rahasia Shen Luo dibuka, banyak Tianjiao jatuh karena alasan ini, jadi Ji Ruhai mendengar bahwa Luo Chen bermaksud memasuki alam rahasia Shen Luo, akan sangat khawatir. Karena hal yang paling berbahaya di alam rahasia Shen Luo bukanlah kejeniusan di alam rahasia Shen Luo, tetapi alam rahasia Shen Luo itu sendiri. Dengan kejeniusan Luo Chen, selama kultivasinya mencapai orang bijak bela diri, Ji Ruhai tidak akan khawatir tentang bahaya yang akan dihadapi Luo Chen ketika memasuki alam rahasia Shen Luo, karena pada saat itu Luo Chen sepenuhnya mampu melarikan diri dari pembangkit tenaga alam Saint Lord,
Shen Luo bahaya alam rahasia jauh lebih kecil bagi Luo Chen daripada sekarang. Namun, Luo Chen saat ini hanya berada pada tahap kultivasi kaisar bela diri tingkat ke-9. Bahkan jika Luo Chen jahat, akan sulit baginya untuk menerobos ke alam bela diri suci dalam waktu setengah tahun. Inilah sebabnya mengapa Jiruhai sangat khawatir setelah mendengar bahwa Luo Chen bermaksud memasuki alam rahasia Shen Luo. Alasannya, ya, Luo Chen mengangguk, dan berkata dengan wajah serius, saya juga tahu tentang alam rahasia Shen Luo. Meskipun berbahaya, ada banyak peluang. Jika berjalan dengan baik, saya mungkin dapat menggunakan peluang di alam rahasia Shen Luo untuk menerobos ke alam Wu dalam satu gerakan. Alam suci mungkin juga demikian. Dan bahkan jika itu benar-benar nasib buruk dan bertemu dengan binatang buas atau boneka yang jauh di luar kekuatan saya memiliki cara lain untuk menyelamatkan hidup saya, dan itu tidak akan menyebabkan banyak kerugian bagi diri saya sendiri. Luo Chen tidak mengabaikan tingkat bahaya alam rahasia Shen Luo, tetapi ada banyak peluang di alam rahasia Shen Luo yang sangat membantu Luo Chen. Luo Chen tidak dapat dengan mudah melepaskan peluang ini. Dengan boneka pengganti dan gulungan teleportasi titik tetap, dia tidak bisa mengambil risiko mendengar perkataan Luo Chen. Jiruhai tidak dapat membantah apapun. Luo Chen sendiri punya ide. Jika dia terlalu banyak bicara, itu tidak akan indah. Terlebih lagi, masih ada waktu setengah tahun sebelum alam rahasia Shen Luo dibuka, dan mungkin Luo Chen akan berubah pikiran saat itu. Jadi Jiruhai segera terdiam dan tidak berbicara lagi. Lagi pula, alam rahasia Shen Luo baru dibuka setengah tahun kemudian. Terlalu dini untuk mengatakan ini, Ji Chen di samping berkata, kemana saudara muda Luo akan pergi selanjutnya? Luo Chen berbeda dari mereka. Mereka masih perlu mundur di Sekte Pedang pada tahap ini, dan kecepatan peningkatan latihan di luar tidak diragukan lagi jauh lebih lambat daripada berlatih di retret Sekte Pedang, jadi mereka tidak berencana untuk meninggalkan Sekte Pedang dan pergi keluar untuk berlatih. Saya berencana untuk kembali ke Kekaisaran Awan. Luo Chen tidak menyembunyikan keberadaannya. Dia sekarang adalah kaisar bela diri tingkat 9. Dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan seorang ahli bela diri. Dia sudah menjadi eksistensi teratas di Kekaisaran Awan mengalir. Seharusnya tidak butuh waktu lama baginya untuk Guli menduduki posisi Raja Barbar di Kabupaten Manghuang. Pada periode waktu berikutnya, ia berencana untuk mengambil alih keluarga Luo dan mengembangkan keluarga Luo sesegera mungkin. Bagaimanapun, seluruh keluarga Xiao sekarang bergantung pada keluarga hantu, dan semua kekuatan yang awalnya milik keluarga Xiao telah terkikis oleh beberapa kekuatan besar lainnya, tetapi kekuatan keluarga Xiao yang asli sangat besar, bahkan jika kekuatan besar lainnya di Kekaisaran Awan mengalir membagi sebagian besar kekuatan keluarga Xiao, mereka masih ada banyak lowongan, dan lowongan itu adalah peluang besar bagi keluarga Luo. Sebelumnya, baik dia maupun Luo Qingshui tidak ada di keluarga Luo. Keluarga Luo mungkin tidak dapat bersaing untuk mendapatkan wilayah yang ditinggalkan oleh keluarga Xiao, tetapi jika dia ada di kota, situasinya akan sangat berbeda. Aku akan pergi ke Kekaisaran Liuyun bersama saudara muda Luo, Zhang Qingxi juga berkata, ekspresinya sedikit dingin. Wang Xi dan yang lainnya bertanya-tanya mengapa Zhang Qingxi memiliki ekspresi seperti itu, tetapi Luo Chen tahu betul bahwa sepupu Zhang Qingxi, Su Suyun, jatuh 3 tahun lalu di lembah matahari terbenam di perbatasan ras manusia, tetapi ada seorang penipu di Kekaisaran Liuyun sebelumnya. Identitas Su Suyun, dan orang itu juga memiliki tanda identitas murid Jianzong. Tidak diragukan lagi bahwa orang itu pasti ada hubungannya dengan kematian Su Suyun. Zhang Qingxi pergi ke Kekaisaran Liuyun kali ini untuk menyelidiki kematian Su Suyun. Jiruhai tidak banyak bicara ketika mendengar ini. Baik dia maupun guru Zhang Qingxi, Tetua Wan Hua Feng Yunjin, berpikir bahwa kehadiran Zhang Qingxi oleh Luo Chen akan lebih membantu peningkatannya. Terlebih lagi, hubungan halus antara Zhang Qingxi dan Luo Chen tidak tersembunyi dari mata Jiruhai. Jika Luo Chen dan Zhang Qingxi bisa bersama, Jiruhai akan senang melihatnya. Bagaimanapun, Zhang Qingxi ditakdirkan untuk menjadi fondasi Jianzong di masa depan. Sebaliknya, posisi Luo Chen di atas Zhang Qingxi akan membawa banyak faktor yang tidak stabil. Apakah itu kekuatan misterius di balik Luo Chen atau identitas keturunan keluarga Luo dari Akademi Qiankun Luoshen? Ada kemungkinan Luo Chen akan berpisah dengan Jianzong suatu hari nanti di masa depan. Tetapi dengan keberadaan Zhang Qingxi, bahkan jika Luo Chen meninggalkan Jianzong di masa depan, dia tidak akan memusuhi Jianzong.
Ketika Jianzong dalam bahaya, mereka juga dapat menggunakan hubungan ini untuk meminta bantuan Luo Chen. Jadi jika Zhang Qingxi dan Luo Chen benar-benar bersama, Ji Ruhai akan senang melihatnya terjadi. Wang Xi dan yang lainnya tentu saja sedikit iri, tetapi Luo Chen maupun Zhang Qingxi tidak perlu meningkatkan diri mereka dalam retret Jianzong, tetapi mereka tidak bisa, jadi Wang Xi dan yang lainnya hanya bisa iri. Beberapa orang berikutnya mengobrol santai sebentar dan kemudian bubar secara terpisah, mencerna panen baptisan musim semi suci ini. Tidak ada kata untuk satu malam. Keesokan harinya, Luo Chen dan yang lainnya berteleportasi ke Jianzong melalui susunan teleportasi di stasiun sementara Jianzong pagi-pagi sekali. Setelah itu, Luo Chen dan Zhang Qingxi dan binatang kontrak Jin Yu meninggalkan Jianzong secara langsung, bergegas menuju Kekaisaran Liu Yun. Dengan keberadaan Jin Yu, Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak menghabiskan banyak waktu dalam perjalanan mereka hanya butuh beberapa hari untuk kembali ke kota Kabupaten Changlan. Dan ketika Luo Chen muncul di kota Kabupaten Changlan, seluruh kota Kabupaten Changlan menjadi sensasi. Meskipun Luo Chen telah kembali sekali sebelumnya, dia tidak sefantasi kali ini, jadi itu tidak menimbulkan banyak sensasi. Tetapi kali ini berbeda. Luo Chen langsung meminta Jin Yu untuk membawanya dan Zhang Qingxi keluar dari kota Kabupaten Changlan, dan karakteristik Jin Yu terlalu kentara. Ada suatu masa ketika Jin Yu tinggal di Kabupaten Changlan untuk menggantikannya. Luo Chen duduk di rumah Luo. Oleh karena itu, penduduk kota Kabupaten Changlan segera mengenali identitas Jin Yu, dan berita bahwa Luo Chen kembali ke kota Kabupaten Changlan dengan cepat menyebar ke seluruh kota Kabupaten Changlan, bahkan bergerak menuju kota dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat Kekaisaran Awan mengalir menyebar. Setelah Luo Chen, Zhang Qingxi dan Jin Yu memasuki kota Kabupaten Changlan, mereka menemukan bahwa kedua sisi jalan sudah penuh dengan seniman bela diri yang datang untuk menonton. Untungnya, mereka tidak menghalangi jalan, tetapi itu tidak memengaruhi kepulangan Luo Chen dan Zhang Qingxi ke Luo. Rumah. Di bawah tatapan semua orang, sebelum Luo Chen, Zhang Qingxi dan Jin Yu berjalan ke gerbang keluarga Luo, tidak seperti ketika keluarga Luo pindah ke Kabupaten Changlan, keluarga Luo sekarang adalah kekuatan terkuat di Kabupaten Changlan, bahkan jika di Kekaisaran Awan mengalir juga memiliki reputasi yang hebat. Oleh karena itu, pintu keluarga Luo sangat megah, dan tampaknya sangat publik, tetapi tidak ada seorang pun di Kekaisaran Awan mengalir yang berpikir bahwa ada yang salah dengan keluarga Luo melakukan ini, karena keluarga Luo memiliki kepercayaan diri seperti itu. Jenius Luo Kingsway yang didaftarkan sebagai siswa oleh Akademi Qiankun adalah yang tertua dari keluarga Luo, dan tuan muda dari keluarga Luo. Bakat Luo Chen bahkan lebih tinggi daripada yang tertua dari keluarga Luo. Rekornya sangat menakjubkan sehingga siapapun dapat melihat selama Luo Chen dan Luo Kingsway tidak mengalami kecelakaan, kebangkitan keluarga Luo sudah ditakdirkan. Tuan muda, Diakon Kren berdiri di gerbang, menatap Luo Chen yang perlahan berjalan menuju gerbang, dan menyambutnya dengan gembira. Melihat Luo Chen yang kini sudah tenang, Deacon Kren tak kuasa menahan sedikit emosinya, teringat saat ia menemukan Luo Chen yang disekongkol oleh tetua agung dan didorong jatuh dari tebing di pegunungan Warcraft. Saat itu, Luo Chen memang sudah menunjukkan kehebatannya, tetapi dibandingkan dengan Luo Chen yang sekarang, Luo Chen yang asli masih terlalu kekanak-kanakan, jauh lebih tidak stabil daripada Luo Chen yang sekarang. Elang muda yang awalnya hanya bisa bersembunyi di bawah sayap tuannya kini telah tumbuh menjadi naga sejati yang terbang selama 9 hari. Deacon Kren mendesah dalam hatinya, dan tatapannya ke arah Luo Chen dipenuhi rasa lega. Meskipun ia dan Luo Xiao adalah majikan dan pelayan, mereka juga sahabat hidup dan mati, dan ia tidak memiliki anak di bawah pangkuannya, jadi ia selalu menganggap Luo Chen sebagai keturunannya. Sekarang melihat Luo Chen tumbuh dewasa, Deacon He tentu saja akan merasa lega. Paman He, Luo Chen mengangguk ke arah Deacon He, dengan senyum di wajahnya. Dalam arti tertentu, Deacon Kren adalah orang pertama yang ia lihat setelah ia berkelana ke dunia ini untuk mendekatinya. Oleh karena itu, sikap Luo Chen terhadap Deacon Kren selalu sangat ramah, dan dia tidak pernah menganggapnya sebagai orang berikutnya. Orang-orang melihatnya anggota keluarga Luo di sekitarnya tidak bisa setenang Deacon Kren. Setelah melihat Luo Chen, mereka semua tampak hormat dan berkata, "Tuan kecil." Luo Chen hari ini bukanlah sampah keluarga Luo saat itu. Bahkan bawahan pada waktu itu berani memfitnah beberapa kata di belakang Luo Chen, tetapi sekarang Luo Chen, tidak ada seorang pun dari keluarga Luo yang berani mengkritik. Luo
Chen mengangguk ringan dan memerintahkan, bersihkan kamar untuk kakak perempuanku, dan juga bereskan kejadian baru-baru ini di Kekaisaran Liu Yun dan kirimkan ke ruang belajar. Beberapa anggota keluarga Luo dengan cepat menerima perintah mereka, sementara Luo Chen berjalan menuju ruang belajar bersama Zhang Qingxi. Setelah Luo Chen dan Zhang Qingxi pergi, Dekan He juga membiarkan anggota keluarga Luo di sekitarnya bubar dan melakukan urusannya sendiri. Segera, semua anggota keluarga Luo bubar, dan seluruh keluarga Luo menjadi sibuk, sementara Luo Chen dan Zhang Qingxi memasuki ruang belajar. Aku tidak tahu di mana lelaki tua itu sekarang, kata Luo Chen dengan emosi saat dia melihat ruang belajar yang berdebu di sekitarnya. Ruang belajar ini selalu menjadi area terlarang bagi keluarga Luo. Kecuali Luo Chen dan Luo Xiao yang sesekali akan memerintahkan bawahannya untuk membersihkannya, bawahan keluarga Luo sama sekali tidak berani memasuki ruang belajar tersebut. Ketika Luo Chen dan Luo Xiao tidak berada di rumah Luo, tentu saja tidak ada yang akan mengurus ruang belajar ini. Sebelum meninggalkan keluarga Luo, ia pernah memerintahkan keluarga Luo untuk membersihkan ruang belajar tersebut, tetapi sekarang lapisan debu tipis telah terkumpul di ruang belajar tersebut, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Luo Xiao belum kembali selama ia meninggalkan keluarga Luo. Luo Chen tidak mengkhawatirkan keselamatan Luo Xiao, karena Luo Xiao merasa terlalu misterius baginya, bahkan Luo Chen yang telah menginjakkan kaki di Kaisar Bela Diri tingkat ke-9 pun tidak yakin untuk mengalahkan Luo Xiao. Ia merasa bahwa Luo Xiao takut akan sesuatu, dan tidak berani menunjukkan kekuatan penuhnya. Jika tidak, Luo Xiao pasti akan dapat menghancurkan keluarga Xiao. Ketika Luo Chen sedang berpikir keras, sebuah telapak tangan dengan sentuhan hangat mendarat di tangannya, dan kemudian suara Zhang Qingxi terngiang di telinga Luo Chen, Paman Jiren memiliki kondisi alami, tidak akan terjadi apa-apa. Luo Chen terkejut sejenak dan menatap Zhang Qingxi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zhang Qingxi melakukan gerakan yang begitu berani. Zhang Qingxi diperhatikan oleh Luo Chen, wajahnya memerah, dan dia tidak menyangka akan melakukan gerakan seperti itu. Dia secara tidak sadar ingin menarik telapak tangannya, tetapi sebelum Zhang Qingxi bisa bergerak, Luo Chen menahan telapak tangannya dengan punggung tangan. Aku tidak khawatir tentang keselamatan lelaki tua itu, Luo Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, hanya saja lelaki tua itu merasa terlalu misterius bagiku, yang membuatku selalu sedikit tidak nyaman. Bukan hanya Lu Xiao, bahkan Kekaisaran Liu Yun pun membuat Luo Chen tidak bisa melihat. Baik itu susunan besar yang mengelilingi Kekaisaran Awan Mengalir atau Akademi Semesta yang ada di laut yang hilang dekat Kekaisaran Awan Mengalir, itu sudah cukup untuk menjelaskan rahasia menakjubkan apa yang mungkin tersembunyi di Kekaisaran Awan Mengalir. Kalau tidak, sama seperti tempat pengasingan bagi ras manusia, Kekaisaran Awan Mengalir tidak dapat menyembunyikan formasi besar yang mencegah kekuatan di atas Wusage untuk masuk, dan bahkan institusi tertinggi ras manusia berada di dekat Kekaisaran Awan Mengalir. Zhang Qingxi juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Sebelum dia bisa berbicara, dia mendengar Luo Chen berkata, "Jangan bicarakan itu, berita tentang kepulanganku ke Kekaisaran Liu Yun mungkin akan segera menyebar ke seluruh Kekaisaran Liu Yun. Aku akan segera ke sini. Kakak, apakah kamu ingin pergi ke Kabupaten Manghuang bersamaku?" Zhang Qingxi mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun dia datang ke Kekaisaran Liu Yun kali ini untuk menyelidiki identitas orang yang menggunakan nama Susuyun, tetapi orang yang berpura-pura menjadi Susuyun itu sangat misterius. Dia tidak memiliki kekuatan di Kekaisaran Liu Yun, dan hanya bisa menunggu keluarga Luo dan keluarga Wang untuk membantunya mendeteksi berita tersebut. Mengenai orang-orang barbar, Zhang Qingxi juga sedikit penasaran. Dia tidak pernah berurusan dengan orang-orang barbar, hanya tahu keberadaan kelompok ini. Oleh karena itu, Zhang Qingxi juga sangat tertarik dengan pertempuran untuk raja orang-orang barbar. Luo Chen masih ingin mengatakan sesuatu, dan pada saat ini, ada ketukan di pintu di luar ruang kerja. Zhang Qingxi tampaknya tersengat listrik, dan dengan cepat menarik telapak tangannya dari tangan Luo Chen, wajahnya dengan cepat kembali tenang, dan Luo Chen terkejut. Melihat ekspresi Luo Chen, Zhang Qingxi sedikit memerah, mendorong Luo Chen, menunjuk keluar pintu, dan tidak mengatakan apa-apa. Luo Chen tersenyum dan langsung membuka pintu ruang kerja. Ye Ming berdiri di luar gerbang ruang kerja, di belakangnya, seorang anggota keluarga Luo berdiri dengan hormat. "Kakak," Ye Ming tidak bisa menahan perasaan sedikit senang ketika dia melihat Luo Chen, dan buru-buru memanggil. Setelah melihat Zhang Qingxi di belakang Luo Chen,
Ye Ming bahkan langsung berteriak, kakak ipar. Wajah Zhang Qingxi memerah, tetapi dia tidak banyak bicara, dan Luo Chen tidak mengoreksi Ye Ming kali ini, bersikap tidak sopan terhadap nama Ye Ming. Zhang Qingxi tidak bisa menahan perasaan sedikit senang ketika dia melihat Luo Chen tidak mengoreksi nama Ye Ming. Luo Chen tidak menyadari perubahan ekspresi Zhang Qingxi. Dia menatap Ye Ming, dan berkata dengan aura, mengapa kamu anak kecil di sini? Kamu yakin akan lulus ujian pembunuh iblis senior? Hei, saudara, tahukah kamu, aku telah lulus ujian para pendahulu iblis, dan memperoleh warisan para pendahulu iblis. Ye Ming tersenyum, wajahnya sedikit lebih bangga. Jelas, lulus ujian dari guru suci penekan iblis dan menjadi murid guru suci penekan iblis membuat Ye Ming sangat puas. Lulus ujian, Luo Chen sedikit terkejut. Dia memperhatikan Ye Ming dengan saksama, dan menemukan bahwa Ye Ming memang sedikit berbeda dari terakhir kali dia melihatnya. Sekarang Ye Ming menjadi lebih tenang, dan aura yang terpancar dari tubuhnya juga sangat kuat, dan yang terpenting adalah Ye Ming sekarang memberi orang perasaan yang sangat percaya diri. Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ye Ming. Dia masih memiliki perasaan yang baik untuk remaja yang memanggil kakak iparnya 2 kali, setidaknya Ye Ming memiliki lebih banyak penglihatan daripada banyak orang. Dia juga telah mendengar tentang reputasi tuan yang berdaulat. Dia juga mendengar bahwa Ye Ming memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari penguasa berdaulat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dan Luo Chen hanya bepergian ke luar negeri untuk sementara waktu, dan Ye Ming akan berhasil lulus ujian penguasa penindasan iblis dan menjadi keturunan penguasa penindasan iblis. Jika dunia luar mengetahui identitas Ye Ming, itu akan menjadi panas dalam sekejap. Bagaimanapun, penguasa iblis Sage yang asli memiliki banyak reputasi di benua semesta. Seorang jenius yang dapat dipilihnya sebagai keturunan secara alami akan menarik perhatian semua kekuatan. Itu wajar, Ye Ming menepuk dadanya, tampak sangat bangga. Tetapi setelah melihat ekspresi Luo Chen, Ye Ming menciutkan lehernya dan berbisik, tentu saja kamu dan kakak iparmu masih jauh lebih buruk daripada kakak laki-lakimu. Zhang Qingxi tidak dapat menahan tawa, dan berkata, pada usiamu, sangat jarang untuk dapat lulus ujian pembunuh iblis senior. Kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Situasi kakak laki-lakimu berbeda. Bahkan jika kamu melihat daratan, dia sangat langka. Dibandingkan dengannya, dia hanya akan membuatmu tidak nyaman. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zhang Qingxi dengan tidak senang. Dia berencana untuk memukul Ye Ming agar dia tidak terlalu sombong. Zhang Qingxi baik dan mulai merobohkan panggung. Tapi dia tidak banyak bicara. Zhang Qingxi mengatakannya dengan baik. Pada usia Ye Ming, sangat jarang untuk lulus ujian penguasa penindasan, dan Ye Ming adalah pria dengan pikiran yang luar biasa, jadi dia tidak perlu banyak bicara. Ye Ming tidak bisa menahan senyum sedikit lagi ketika dia melihat ini, dan berkata kepada Luo Chen, kakak, saya mendengar Paman He mengatakan Anda ingin keluarga Luo menyelesaikan kejadian baru-baru ini di Kekaisaran Liu Yun. Karena dia, tuan muda dari keluarga Ye, tinggal di Kabupaten Changlan untuk waktu yang lama, ditambah dengan hubungan antara dia dan Luo Chen, anggota keluarga Luo secara alami tidak berani mengabaikannya, dan dia Ken He juga tahu bahwa dia dan Luo Chen He tidak akan menyembunyikan Ye Ming dari beberapa hal yang tidak terlalu rahasia. Oleh karena itu, Ye Ming mengetahui di jalan bahwa Luo Chen telah memerintahkan bawahan Luo untuk memilah-milah kejadian terkini di Kekaisaran Liu Yun. Ya, Luo Chen mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam, kenapa, kau tahu? Meskipun Ye Ming terkadang sedikit membosankan, dia bukanlah tipe orang yang tidak memiliki tujuan. Karena dia menyebutkan masalah ini saat ini, dia jelas mengetahui beberapa berita. Kakak, kau lupa bahwa aku masih tuan muda dari keluarga Ye. Ye Ming memutar matanya dan berkata sedikit tanpa berkata-kata, meskipun aku sudah lama tidak kembali ke rumah Ye, informasi dari keluarga Ye akan dikirimkan kepadaku secara teratur. Aku tahu lebih banyak berita daripada yang diketahui orang-orang di keluarga Luo. Bicaralah, kata Luo Chen, dan membawa Ye Ming dan Zhang Qingxi langsung ke halaman tidak jauh dari ruang belajar, dan menemukan bangku batu untuk duduk. Zhang Qingxi dan Ye Ming juga menemukan bangku batu untuk duduk. Hal pertama adalah tentang keluarga Xiao. Ye Ming menatap Luo Chen, dan berkata perlahan, pada awalnya, kakak laki-laki tertua dan kakak ipar membuat keributan besar di perjamuan keluarga Xiao, sehingga keluarga Xiao merasa malu. Kekuatannya hilang banyak. Setelah itu,
keluarga Xiao bersama-sama ditekan oleh berbagai kekuatan, dan akhirnya menyerahkan fondasinya dan seluruh keluarga berlindung di keluarga hantu. Saat berbicara, wajah Ye Ming penuh dengan rasa jijik. Keluarga Ye dan keluarga Xiao tentu saja memiliki kebencian, tetapi sebelumnya, ketika Ye Ming menyebut keluarga Xiao, mereka paling-paling hanya sedikit menjijikkan, dan tidak akan menunjukkan rasa jijik yang begitu jelas. Jelas, fakta bahwa keluarga Xiao bergantung pada keluarga hantu memang membuat reputasi keluarga Xiao sangat buruk. Luo Chen mengangguk sedikit. Dia tahu berita itu, Jiruhai telah memberitahunya tentang berita itu sebelum konferensi Roh Kudus dimulai. Dan karena keluarga Xiao sangat bergantung pada klan hantu, misi berantainya pun berubah, dan ia langsung memasuki mata rantai terakhir. Misinya pun berubah secara langsung, yaitu agar ia dapat memasuki wilayah klan hantu dalam waktu 3 tahun untuk membunuh semua pendekar di atas wilayah Raja Bela Diri keluarga Xiao. Tugas ini dikatakan sulit, sederhana, dan tidak mudah, tetapi setidaknya sekarang Luo Chen tidak berencana untuk pergi ke klan hantu. Ia bermaksud menunggu sampai alam rahasia Shen Luo dan kelompoknya mempertimbangkan apakah akan pergi ke ras hantu, sebelum itu, rangkaian tugas akan ditangguhkan sementara. Apakah ada acara besar lainnya? Tanya Luo Chen sambil menatap Ye Ming. Selain itu, ada 2 hal lagi. Ye Ming mengangguk dan menatap Zhang Qingxi. Hal pertama ini ada hubungannya dengan kakak iparku. Ye Ming memperhatikan Zhang Qingxi dengan saksama, lalu berkata, belum lama ini, di kota Mochizuki di selatan, seorang murid Jianzong yang mengaku sebagai Susuyun muncul dan tinggal di sana. Untuk sementara waktu, tetapi apakah orang itu telah pergi sekarang, aku tidak tahu. Dia telah mendengar tentang Susuyun dari mulut Wang Wuxin. Bagaimanapun, keluarga Wang telah kehilangan banyak kekuatan karena perubahan pada saat itu, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Ye dalam mengumpulkan informasi. Oleh karena itu, Wang Wuxin juga memberitahu Ye Ming tentang berita Susuyun dan meminta Ye Ming untuk memobilisasi kekuatan keluarga Ye untuk membantu menyelidiki. Ketika Ye Ming mendengar bahwa insiden ini terkait dengan Zhang Qingxi, dia menepuk dadanya dan setuju. Bagaimanapun, Zhang Qingxi sudah menjadi kakak iparnya di matanya. Urusan Zhang Qingxi setara dengan urusan Luo Chen, dan urusan Luo Chen itu urusan Ye Ming. Namun, di bawah penyelidikan penuh keluarga Ye, dia menemukan beberapa petunjuk. Mendengar kata-kata Ye Ming, Zhang Qingxi tiba-tiba memancarkan aura yang mencengangkan. Kakak senior, bisik Luo Chen, membuat Zhang Qingxi segera tenang. Apakah yang dikatakan anakmu itu benar? Melihat Zhang Qingxi tenang, Luo Chen menatap Ye Ming dan berkata dengan suara yang dalam. Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Ming, tatapannya sedikit tajam. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu, kakak? Ye Ming berkata dengan cepat, 7 hari yang lalu, aku juga menerima informasi dari orang-orang keluarga Ye bahwa murid Jianzong yang mengaku sebagai Susuyun masih muncul di kota Wang Yue, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Zhang Qingxi juga telah tenang saat ini, tetapi hanya mengingat nama kota Mochizuki di dalam hatinya. Satu hal lagi, Luo Chen melihat ekspresi Zhang Qingxi, dan tahu bahwa dia telah tenang sekarang, dan segera mengalihkan perhatiannya ke Ye Ming dan bertanya. Hal lainnya adalah sepupuku bertunangan dengan Putri Nisang. Ye Ming mengangkat bahu dan berkata, tapi kejadian ini seharusnya bukan berita yang mengejutkan bagimu, kakak. Luo Chen mengangguk, dengan ekspresi aneh. Sepupu di mulut Ye Ming tentu saja Ye Changli, dan hubungan antara Ye Changli dan Yun Nisang bukanlah rahasia. Namun, setelah pertempuran untuk daftar naga, Ye Changli mengikuti Feng Qingyang ke Yingu, dan dia seharusnya memasuki gerbang Yingu, sementara Yun Nisang pergi ke Baihuagu. Masuk akal untuk mengatakan bahwa kedua orang ini seharusnya berlatih di sekte masing-masing selama periode ini, tetapi tidak terduga bahwa mereka berdua meluangkan waktu untuk kembali ke Kekaisaran Liu Yun, dan mereka diam-diam bertunangan. Awalnya, sepupuku ingin mengundangmu. Melihat ekspresi Luo Chen, Ye Ming segera menjelaskan, hanya saja, kakak Sue ada di Akademi Qiankun, jadi kami tidak bisa menghubunginya. Kakak, kamu dan kakak ipar tidak tahu kemana mereka pergi. Pangeran Beihai ada di Jianzong, dan Zhang Juechen, satu-satunya yang bisa dihubungi, juga berlatih di Kota Pedang, dan tidak bisa kembali dengan tergesa-gesa. Oleh karena itu, sepupuku tidak mengundangmu. Bagaimanapun, itu hanya pertunangan, bukan pernikahan. Luo Chen mengangguk dan menyatakan pengertiannya,
lalu mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingxi dan tersenyum, kebetulan aku baik-baik saja sekarang, jadi mari kita pergi ke kota Mochizuki dengan kakak perempuanku. Bagaimanapun, aku juga putra Sein Sekte Pedang, dan seseorang menyamar sebagai murid Sekte Pedang dengan angkuh di luar, jadi tentu saja aku tidak bisa hanya duduk diam. Zhang Qingxi mengangguk sedikit. Dia tahu bahwa Luo Chen jelas tidak sesantai yang dia katakan, dan dia juga tahu bahwa Luo Chen kembali ke keluarga Luo kali ini untuk menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat kekuatan dan warisan keluarga Luo. Pada saat ini, Luo Chen bersedia menemaninya ke kota Wangyu untuk menyelidiki urusan Su Suyun, dan Zhang Qingxi juga sangat tersentuh.